Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, karena kita sudah dipimpin dan dijagai ketika kita beristirahat pada malam hari tadi. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur kalau Engkau sudah menolong kami dan menyertai kami. Dan saat ini ya Bapa, kami berterima kasih biarlah hari ini kuasa firman-Mu menolong kami, membantu kami untuk dapat hidup di dalam kebenaran-Mu dan menjadi pribadi yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia, taat akan Engkau dan mau melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini bacaan kebenaran firman Tuhan kita terambil dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian: tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah merenungkan firman Tuhan. Banyak orang membaca firman Tuhan dengan tergesa-gesa dan tidak mempunyai waktu untuk merenungkannya. Rasul Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Pikiran kita perlu diubahkan, dan salah satu caranya adalah melalui perenungan firman Tuhan. Kita tidak mungkin memperbaharui pikiran kita tanpa adanya tindakan dari kita. Di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perenungan firman harus dilakukan secara konsisten atau setiap hari. Dalam setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami, kita harus belajar untuk menghubungkannya dengan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat merenungkan firman secara efektif? Tentu saja, cara yang pertama adalah kita harus membaca Alkitab secara keseluruhan. Jangan membaca Alkitab hanya pada ayat-ayat tertentu yang menjadi kesukaan kita dan menjadi sesuatu yang kita butuhkan saat kita mengalami situasi-situasi tertentu. Tapi bacalah Alkitab secara keseluruhan dan pahami isi teks yang saudara baca. Kemudian renungkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan ingin kita ketahui dari cerita yang kita baca itu. Apa yang perlu kita lakukan dari bacaan itu, atau apa yang selama ini kita lakukan bertentangan dengan bacaan itu. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita baca secara menyeluruh, tidak hanya sepotong-sepotong dengan ayat-ayat pilihan yang menguatkan ataupun ayat-ayat yang hanya mendukung situasi kita, tidak, tetapi bacaan kita harus dipahami dan ditelaah dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang Mazmur tuliskan. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kita harus menyukai Taurat Tuhan sehingga kita mau membaca Alkitab dengan keseluruhan. Kebenaran firman Tuhan tentu saja menolong kita. Ketika kita membacanya, pikiran kita diubahkan dan cara pandang kita juga mengalami perubahan. Kemudian cara yang kedua bagaimana kita dapat merenungkan firman secara efektif adalah berdoalah agar Roh Kudus memberi pencerahan bagi Alkitab yang sedang kita baca itu. Tanpa adanya Roh Kudus, maka sulit bagi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan bisa mengerti akan isi yang kita baca. Banyak orang bisa membaca Alkitab. Banyak orang yang tidak mengenal Yesus bisa membaca Alkitab, tetapi belum tentu mereka memahami
isi kebenaran firman Tuhan yang mereka baca. Tanpa adanya dorongan Roh Kudus, tanpa adanya pengetahuan, hikmat dan pertolongan daripada Roh Kudus, maka sulit bagi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Roh Kudus dapat menginspirasi ayat-ayat secara spesifik sehingga menjadi fokus perhatian kita saat membacanya. Atau Roh Kudus menolong kita memahami pesan yang diberikan kepada Tuhan untuk kita. Ayat-ayat itu akan berbicara dan menjadi rema bagi kita dan kemudian dapat mengubah pola pikir kita dan juga kehidupan kita. Jadi pikirkan secara mendalam ayat kebenaran firman Tuhan yang saudara baca secara spesifik tersebut sampai pikiran kita dipengaruhi dan diubahkan olehnya. Jadi pikiran kita secara mendalam membaca ayat itu lebih spesifik, kemudian sampai pikiran kita dipengaruhi dan diubahkan olehnya. Kemudian selanjutnya adalah implementasikan ayat-ayat tersebut dalam keseharian kita. Jangan hanya dibaca sampai selesai tetapi tidak melakukannya. Kita perlu untuk membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga perlu untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Perenungan seperti inilah yang berkuasa dan mengubah hidup orang percaya. Tanpa adanya tindakan, maka perenungan kita akan sia-sia. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca tanpa adanya tindakan, maka itu hanya akan menjadi sia-sia. Jadi mari, renungkanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara mengalami pertumbuhan, mengalami pertolongan Tuhan, bahkan diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, dan juga mengalami Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi, pemazmur menuliskan di ayat yang kedua bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bagaimana cara kita untuk berbahagia dan menjauh daripada jalan orang fasik dan tidak berada dalam kumpulan mereka? Caranya adalah untuk kita tetap menyukai kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan membawa kita kepada jalan hidup orang benar, membawa kita pada perjumpaan akan Kristus dan juga mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami dalam perenungan kami akan firman Tuhan yang kami baca, supaya kami memahaminya Roh Kudus dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pertolongan-Mu nyata melalui kebenaran firman yang kami baca. Kuasa-Mu sanggup Tuhan menolong kami melalui firman-Mu. Mungkin kami bukan orang-orang yang mendapat karunia khusus untuk mendengarkan perkataan-Mu secara pribadi, tetapi kami percaya melalui firman Tuhan yang kami baca itu adalah bukti bahwa Engkau beserta dengan kami, Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, iman kami dibangkitkan, iman kami ditumbuhkan, dan kami mau untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu yang ajaib. Tolong kami Roh Kudus, pimpin kami dalam saat-saat teduh kami, saat pagi hari, siang hari, malam hari, atau ketika kami mau beristirahat. Firman Tuhan itu yang menolong kami, mengarahkan kami, dan meneguhkan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa buat hari yang luar biasa ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan kami, rumah tangga kami, studi kami, bahkan ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Nya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.